Allah tidak mengundang kita saat ini mengorbankan nyawa. Saudaramu di India sana sedang tersakiti, kirimkanlah doa untuk mereka. Enak kali kau tidur di kamarmu, tak tahu kau saudaramu tidak makan lagi di sana. Kok bahasanya begitu Ustaz? Ya Ustaznya orang Batak Pak, begini ngomong. Bahasanya begitu Ustaz? Ya Ustaznya orang Batak Pak, begini ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa dhuhrina wa malazina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Inna nas'aluka futuhal arifin. Amma ba'du. Baiklah bapak-bapak semua, tidak banyak juga yang bisa mungkin kami sampaikan, mengingat memang faktor kesehatan yang belum pulih. 3-4 hari yang lewat kebetulan baru pulang dari Makkah, laksanakan ibadah umrah. Namun pun demikian tidak mengurangi rasa takzim saya kepada antum semua. Saya ingat hari dan malam ini kita berada di bulan Rajab, ya. Kita kenal dengan peristiwa yang hanya sekali terjadi seumur hidup dunia, yaitu Isra wal Mi'raj. Izinkan saya pengen mengangkat sedikit tema ini. Kenapa? Karena banyak akhir-akhir ini yang tidak percaya dengan adanya peristiwa ini. Semoga walaupun tidak sempurna dalam waktu yang sangat relatif, bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin. Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan bulan Rajab, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Sesungguhnya kata Rasulullah, kita tahu apa saja yang keluar dari lidah Rasul, dari bibir Rasul, itu pada intinya adalah wahyu. Karena dalam Al-Quran diingatkan Allah, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisan Rasul itu bukan keluar dari hawa nafsu Muhammad, melainkan adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Kita wajib percaya Rasul itu memiliki 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Rasul tidak pernah sekali pun berbohong. Beda dengan kita, ya. Kalau kita tidak pernah sehari pun tidak bohong. Beda-beda tipislah kita dengan Rasul. Betilah kalau bahasa mereka. Kenapa ada peristiwa ini? Apa yang melatar belakanginya? Kenapa sampai orang tidak percaya dengan adanya peristiwa ini? Ketika itu Rasulullah berumur kurang lebih 52 tahun, masih di Makkah. Wafatlah istri beliau yang bernama Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Dalam sejarah ketika itu Khadijah berumur kurang lebih 62 tahun. Karena lebih tuanya Rasulullah, Khadijah. Sejarah lain mengatakan 63 tahun Khadijah wafat, Rasulullah ketika itu masih berumur 52 tahun. Wallahu a'lam.
Wafat Khadijah, istri yang beliau nikahi ketika berumur 40 tahun dan Rasul sedang berumur 25 tahun. Seorang wanita hartawan yang sepertiga Makkah dicatat sejarah adalah hartanya Khadijah. Jadi kalau ada Indonesia, sepertiga Khadijah ini, sepertiga Indonesia harta kita, oh berarti kita nomor 3 yang paling kaya. Kira-kira begitulah Khadijah. Tapi habislah semua hartanya demi perjuangan Islam. Kita merindukan Khadijah akhir zaman untuk ahliyah kita masing-masing. Amin. Makanya tidak ada yang paling sedih di hati Rasulullah. Beliau pernah kehilangan ayah, 2 bulan masih beliau dalam kandungan. Beliau pernah kehilangan ibu, masih 6 tahun umur beliau. Beliau pernah kehilangan kakek, 8 tahun umur beliau. Bahkan beliau pernah kehilangan 5 orang anak-anak tercinta beliau. Tapi tidak ada kesedihan yang paling dalam dirasakan Rasul dalam sejarah selain ketika wafatnya Khadijah. Makanya banyak orang-orang Pak, kalau wafat istrinya atau suaminya, separuh jiwaku hilang katanya kan. Beda dengan kita lah. Ya, saya pernah buka ini, kalau ini tak cocok Ustaz. Kalau aku senang kali aku meninggal istriku katanya, ya Allah ya Karim. Bapak-bapak tidak ya. Kenapa? Siapapun kita, keberhasilan kita itu ada faktor istri di belakang. Bapak sadar enggak? Barangkali istri bapak sedang menangis malam ini mendoakan keselamatan bapak. Karena ada 2 doa yang tidak ditolak Allah. 1 doa seorang ibu kepada anaknya, 2 doa seorang istri pada suami. Beliau selalu mendoakan kita dimanapun kita berada untuk keselamatan kita. Jangan-jangan kita tak pernah mendoakan mereka. Belum hilang itu, wafat pula pamannya Abu Thalib, yang ketika itu Nabi masih berusia 8 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib wafat, maka tinggallah Rasul dengan Abu Thalib sampai beliau berumur 25 tahun. Suatu ketika pernah Abu Thalib didatangi oleh orang-orang kafir. Ya Abu Thalib, bilanglah sama anak saudaramu agar beliau itu tidak merusak persahabatan. Katakan sama beliau, kalau memang beliau pengen wanita, kita carikan wanita yang paling cantik di Makkah ini. Kalau ayahnya tidak kasih, kita pancung leher ayahnya, kata mereka. Kalau dia pengen harta, kita kumpulkan harta kita yang paling banyak, dialah yang paling kaya di Makkah ini. Atau kalau dia pengen jabatan, kita angkat dia menjadi orang nomor 1 dengan 1 syarat, tinggalkan Islam. Saya ingin tanya kita, kalau godaan ini datang besok, kasih 5M, jangan sholat, apa jawaban antum? Kalau 5M Pak, Pak 5M, jangan sholat. Toyota Alphard Pak 1, tinggalkan Islam. Kasih wanita paling cantik sama bapak, yang alisnya bak semut beriring, rambutnya ikal mayang, betisnya bunting padi, merah bibir delima, sini ada merah, ada hijau, ada kuning, pas kayak lampu lalu lintas. Kalau jalan orang gempor, dengan 1 syarat, jangan sholat. Apa tindakan bapak? Bapak diangkat jadi orang penting di negara ini, dan sejarah akan terulang kembali. Apa kata Rasul? Wallah, demi Allah paman, law wada'a as-samsa fi yamini wal qamar bi yasari ala an atraku hadzal amru ma taraktuh. Demi Allah, andai pun mereka sanggup menghantarkan matahari
Mereka bawa bulan di tangan kiriku agar aku tinggalkan Islam ini. Aku tidak akan mundur sejengkal atau aku mati di dalam. Innal ladzina qala rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Katakan untuk orang-orang istiqamah dalam agama ini. Ini Pak, satu, istiqamah. Sekali Islam tetap Islam. Ini mah godaan belum banyak, Pak. Antum belum kena goda. Karena sahabat antum masih muslim. Nanti godaan anak, godaan harta, godaan jabatan, godaan dunia. Ya Allah sholat. Kalau bapak jualan, pas ada yang beli 20.000, mana yang bapak utamakan? Hayalah sholat atau yang beli 20.000 tadi? Dan saya tak butuh jawaban itu mana. Saya tak butuh jawaban itu mana. Katanya Allahu Akbar, Allah yang besar. Ketika azan berkumandang, mana yang lebih kita utamakan? Internet, HP, televisi, kopi satu gelas, makanan di piring, atau panggilan Allah? Bapak-bapak sekalian, wafat Abu Thalib, wafat Khadijah, dua tulang punggung pembackup utama beliau. Sedihkah Rasul? Yes, karena beliau manusia. Kalau ada yang bilang Rasul tak pernah sedih, bohong Pak. Cuman bagaimanakah cara Rasul menyikapi duka itu? Beliau masuk ke tempat di mana Allah paling banyak turunkan rahmat. Di mana itu? Masjid. Apa intinya Ustaz? Kalau hatimu sedang berduka, masuklah ke sini. Curhatkan semua dukamu kepada Allah. Kembangkan sajadahmu, tumpahkan air matamu, dialoglah dengan Allah. Tidak ada keindahan tertinggi dalam hidup seorang mukmin kecuali bertemu dengan Allah. Bukankah ketika kita katakan Allahu Akbar dalam salat, hutang kita yang 300 juta tadi hilang? Ya perasaan kita. Bukankah ketika tadi kita mendengarkan bacaan imam, asam urat kita seakan sembuh, kolesterol kita turun? Tadi tidak ada yang naik darah tingginya ya ketika sholat itu. Maka orang-orang yang datang kepada Allah, Allah akan angkat semua dukanya. Rasul Pak kalau masuk, kalau datang musibah, dia mengadu kepada Allah, dia i'tikaf di masjid, dia berzikir, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau datang cobaan, masuk kemana Pak? Jangan pergi ke warung, nambah utang Pak. Kan banyak. Pergi ngopi dulu, kenapa? Pusing, tambah pusing Pak, utang. Lagi yang punya warung sampai jam 12 malam, kopi susu, Masya Allah. Habis itu mau ngantuk, tuliskan. Besok kopi susu lagi, tambahkan sama yang semalam. Besok lagi jumlahkan, cuma 3 modalnya. Tuliskan, tambahkan, jumlahkan. Tak kapan dibayar? Tak dikasih utang, pindah utang dia. Orang yang banyak utangnya tidak akan disepakan Rasulullah. Amin. Amin kan Pak? Amin. Kata Rasul tidak mau menyelatkan orang yang wafat kalau meninggalkan utang. Setelah ini makin menghinalah orang-orang kafir. Dalam surah Bani Israil ini dikatakan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajak Muhammad SAW dialog. Ini kita bacakan ayatnya. Wa qalu lan nu'mina laka Muhammad. Kami tidak akan mau beriman kepadamu. Kami tidak akan percaya kau Rasul sampai kau jawab pertanyaan kami. Yang pertama, silakan kata Nabi. Ini kalau ada orang bertanya, silakan. Ini ayatnya. Satu, ini pertanyaan mereka. Hatta tafjura lana minal ardi sampai kau berangkat kepada Tuhanmu, suruhlah Tuhanmu
membuat sungai di Makkah ini. Kiri kanan sungai mengalir, sungainya jernih, pasirnya intan permata. Kami bisa mandi-mandi di dalam sungai. Meminta sungai di Makkah sama dengan meminta tanduk kepada kucing. Mustahil, impossible, nonsense. Mereka tahu itu tidak akan mungkin, tapi mereka minta. Kenapa? Ini sifat jahiliyah, Pak. Kita terjemahkan, kalau ada di antara kita yang meminta sesuatu kepada atasannya yang tidak mungkin diberikan, jangan marah, anggap aja jahiliyah modern kumat lagi. Usah. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi tahu jawabannya tidak akan mungkin. Bukankah mengajari kita bahwa jangan berdebat dengan orang jahil? Imam Syafi'i berkata, bawakan aku 1000 orang pintar berpendidikan, kami debat dan saya bisa kalahkan mereka. Tapi aku tak sanggup berdebat dengan satu orang bodoh, aku akan kalah. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Bapak ngomong berdebat dengan anak tak sekolah, dibilangnya Pancasila 9, Pak. Bapak bilang 5, bapak yang bodoh katanya itu. Tinggalkan itu, Pak. Nanti akan ada orang mengatakan, ngapain kau sholat, capek. Orang sholat itu tak kaya. Iya, karena kita yang sholat ini bukan minta uang, Pak, tapi minta. Bapak tadi minta apa sholat? Halo, saya mau tanya, mau tes aki-aki kita ini. Bapak kalau sholat minta apa sama Allah? Atau tak minta apa-apa? Minta surga. Memang pantas, Pak, surga diberikan dengan sholat Bapak? Surga itu bukan 200 juta, Pak. Orang paling kere di surga, Pak, 2 kali dunia dan di sini. Pantas nggak, Pak, kira-kira sholat yang tadi kita dibayar dengan surga? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tak pantas lah, Pak. Sholat yang ketika ruku kita ingat jabatan, ketika imam baca ayat kita garuk-garuk. Apalagi imamnya tadi agak batuk, tapi bukan karena corona ya. Ketika kita sujud yang kita ingat anak, itukah sholat yang kita minta gantinya surga? Kata ulama, kalau aku beramal mengharap surga, aku belum ikhlas. Masuk aja level kedua, level ketiga, level tertinggi tak sanggup kita. Apa itu? Minta ridho Allah. Urusan apa? Itu terserah Allah. Aku mohon ridho-Mu ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, selesai semua masalah. Allah ridho pekerjaan kita, tak ada sanggup seorang pun memecat kita. Kalau toh kita dipecat juga, itu karena Allah ridho kita dipecat. Yakinlah. Kalau kita kaya, Allah ridho kita harus kaya. Kalau Ustaz Sulaiman tak kaya-kaya, Allah tidak ridho saya kaya. Mungkin kalau saya punya Fortuner, saya tak mau ceramah di Tambang lagi. Saya akan ngopi ke Medan dan sebagainya. Ada hikmahnya. Syukuri apa? Yang kedua, au takuna laka jannah min nahili wa 'inabin fatufajjirul anhar khilalaha tafjira. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhanmu itu membangun kebun korma sama kami. Di antara kebun korma itu ada sungai-sungai yang jernih mengalir. Makin berat pertanyaannya. Marahkah Nabi? Tidak. Au tuskiti fis sama kama za'aman alaina kisafan au ta'tiya billah wal malaikati qabila. Ini kita garis bawahi saja. Mintalah, naiklah kau ke langit dan bawa Tuhanmu dikawal malaikat qabila, agar kami ngomong dialog berhadap-hadapan. Tantangan yang gila. Kau naik ke langit, bawa Tuhanmu dengan kawal malaikat, kami berhadapan agar kami bisa dialog dengan Tuhan. Nabi diam saja. Baru yang keempat mereka minta, au yakunu laka baitun min zuhrufin au tarqa bis sama. Yang keempat, mintalah kepada Allah agar kau dibangunkan satu rumah dan dibangunkan untuk kami rumah dari intan emas permata. Kalau dari batu bata kami pun sanggup, yaitu Muhammad, kata mereka. Nabi tidak mau. Apa yang terakhir? Au tarqa bis sama, naiklah kau ke langit dan bawalah satu perintah untuk kami.
mendengar pertanyaan yang kelima ini, Nabi menjawab, aku akan jawab pertanyaan kalian, aku akan minta kepada Allah agar aku naik ke langit malam ini menghadap Allah. Wallahu a'lam. Ketika Rasul sedang tertidur di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini kalau orang antum yang sudah pernah ke Makkah, adalah bangunan yang menempel ke dinding Ka'bah. Jadi kalau kita tawaf belum tamam, kita tak boleh Pak nanti sholat di sana. Banyak orang tidak tahu aturan, masih 2 putaran masuk dia ke sana, batal. Itu bangunan Hijr Ismail adalah bangunan Ka'bah. Siapa yang sholat di sana sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau sudah tamam nanti antum berangkat ke sana, berangkatlah Pak ya. Ini di Makkah kita tinggalkan lagi gawat-gawatnya ya. Kami saja hampir tidak boleh masuk. Alhamdulillah 2 jam setelah kami mendarat keluar pengumuman tidak ada, seluruh dunia tidak boleh masuk Makkah. Kami alhamdulillah diizinkan Allah, atas ridho Allah Subhanahu wa taala bisa masuk di Makkah dan Madinah. Alhamdulillah. Datanglah ke sana. Karena nanti menjelang akhir zaman banyak pun uang kita tidak bisa lagi datang ke sana. Karena Ka'bah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya nanti Bani Zulhum, keturunan Habasyi yang Abraha yang dahulu Bapak ingat, akan turun ke Makkah, menghancurkan batu bata Makkah, Ka'bah, dan Allah melalui malaikat akan mengangkat batu-batu surga yang ada di Ka'bah. Itulah Hajarul Aswad. Itu batu surga Pak ya. Siapa yang mencium itu, kalau dia mensakralkannya, kata Nabi, dia itu hanyalah batu biasa dari surga. Cuma Nabi pernah menciumnya. Maka Umar mengatakan, aku tahu kau batu, tapi aku melihat Rasul menciummu, maka aku pun mencium. Kalau mencium Hajarul Aswad, insya Allah sama dengan mencium surga. Amin. Sudah pernah mencium Hajarul Aswad? Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Ya, ambil aja batu hitam nanti bilang harus cium-cium aja Pak ya. Tapi tak sama ya. Ustaz alhamdulillah sering lah Pak ya. Alhamdulillah. Maka turunlah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan mereka bangunkan Rasul. Ya Muhammad bangun. Kenapa ya Jibril? Berangkat. Berangkat kemana? Menghadap Tuhanmu malam ini. Apa kata Nabi? Siap. Saya ingin tantang antum. Tadi malaikat Jibril tanya Muhammad, bersiap malam ini menghadap Allah Tuhanmu. Apa jawab Nabi? Siap. Apa jawab Nabi? Siap. Kalau nanti Israel datang, Israel itu mereka juga. Hei fulan bin fulan, bangun kau dari tempat tidurmu, malam ini menghadap Tuhanmu. Apa jawaban antum? Alhamdulillah. Belum siap Ustaz. Kenapa? Belum ada amal. Bapak ngapain aja? Antum ngapain aja? Kan sudah sholat, sudah puasa, sudah infak sedekah. Ya itu amal kita. Belum banyak, yes, belum banyak. Tambah. Berbanyak sedekah. 1.000 perak kasih anak yatim. 500 perak kasih anak yatim. 1 juta kasih Pak Ustaz. Umpama Allah, takut corona. Kata ulama-ulama kita, Habib Umar bin Hafiz, corona itu tidak akan mengena kepada 3 golongan. 1, orang yang banyak bersedekah. Itu ada videonya, silakan buka. Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Yang kedua, orang yang rajin berwudu. Yang ketiga, diamalkan Quran. Kulu min rizqillah halalan thayyibah. Kata Allah, jangan makan binatang. Yang punya cakar yang begini, ini haluan pun dimakan, matilah mereka itu. Islam tidak akan kena itu. Tadi yang kita makan apa? Tahu tempe. Mana ada corona? Yang ada karena. Ya, jangan takut corona ya. Di Makkah tidak ada corona. Kemudian dibedahlah dada Nabi. Kalau ada dokter bedah, ahli bedah, itu belum bias, belum apa-apa Pak. Itu masih pakai bius Pak ya. Pakai bius, pakai pisau. Sampai kita tak sadar. Ini tidak Pak, tidak. Jibril tidak pakai pisau, dia pakai jari Pak. Pakai jari. Kenapa? Apa darah Nabi kotor? Tidak.
Kenapa? Diisi dengan ilmu hikmah. Kenapa? Perjalanan yang luar biasa. Jadi kalau Bapak mau menghadap Allah dalam salat dengan luar biasa, bersihkan dulu hati Bapak. Dari apa? Ya dari noda dan kotoran. Tinggalkan jabatanmu dulu di tempat tidurmu. Jangan kau bawa dulu jabatanmu di sini. Nanti ketika kau sholat kau merasa kau bos, sehingga tersentuh orang sedikit bajumu marah kau. Mentang-mentang mahal jubahmu, ada kawanmu yang begini, kau langsung begini. Ya Allah, samanya kita tadi, ya sama kita. Mau ustaz, mau kiai, mau apa, sama. Tadi kita itu sama-sama mengharap Allah. Tinggalkan uangmu yang banyak, ATM-mu jangan kau bawa tadi. Apa pengertiannya? Satu aja yang kau bawa. Apa itu? Dosamu yang banyak bawa ke sini. Ampunkan aku ya Allah. Bersihkan semua kotoran-kotoran. Dicucilah dengan air Zam-Zam. Kata Rasul, air Zam-Zam, miya'u Zam-Zam minal jannah wa shifa' min kulli da'. Zam-Zam adalah langsung dari surga, obat dari segala penyakit untuk orang yang meminumnya. Kemudian Rasulullah melihat seekor binatang yang belum pernah dia lihat, yang bernama barkun atau kilat. Kita kenal dengan buruk. Buruk ini Pak, karena senangnya melihat Muhammad yang begitu indah, dia loncat-loncat dari bukit Sofa ke Marwah yang ada di Makkah. Dia loncat di Sofa, loncat ke Marwah. Antum bisa bayangkan yang sudah pernah ke sana bagaimana jauhnya itu. Cuma sebentar dia loncat-loncat lagi, maka datang Jibril. Hai Buraq, kenapa kamu loncat-loncat? Kamu tak punya malu? Kamu loncat-loncat di hadapan Muhammad kekasih Allah. Mendengar teguran itu, berkeringatlah Buraq karena malu. Pak, Buraq itu binatang, ditegur malu. Banyak orang ditegur tak keringat Pak ya. Kamu kenapa mabuk? Tak keringat dia. Kamu kenapa main judi? Tak keringatan dia karena malu. Kamu kenapa begini? Malah dia jawab, yang judi aku, yang mabuk aku, uangku, gajiku. Apa urusanmu? Banyak bilang begitu. Jawab aja, iya. Yang mabuk kau, yang judi kau, yang setan kau. Tapi kalau datang bala, bukan kau aja yang kena. Jangan nanti begitu Pak ya. Cuma pelan-pelan ya. Naiklah Nabi kita secepat sejauh mata memandang. Subhanalladzi asra. Diawali dari kalimat subhana. Setiap ada kalimat subhana, maka di ujung peristiwa itu peristiwa yang luar biasa. Maka kalau kita memandang yang luar biasa, apa jawabannya? Subhanallah. Nengok perempuan cantik, apa jawabannya? Oh, gitu Pak ya. Kalau udah subhanallah, tundukkan mata. Nanti besok subhanallah, 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 ambil mushaf. Ya, masih melotot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak begitu. Subhanallah. Kata Rasul, pandangan pertama itu dari Allah rahmat, pandangan kedua ketiga dari setan. Tidak. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan begitu. Subhana, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan. Banyak orang tidak percaya. Kenapa? Impossible. Begitu jauh dari Makkah Madinah itu Pak, 1 bulan jalan kaki naik onta, pulang balik 2 bulan, ditempuh Muhammad sampai ke Rabbul A'la. Hanya dalam waktu sulusul lail, antara jam 3 dengan jam 4. Ingat nanti, ini udah mau habis waktu, belum sampai kepada Allah. Ini kalau Bapak undang Ustaz dari Jakarta Pak, belum tentu dia kupas ini dari awal sampai akhir. Bayarnya 50 juta. Belum pesawat, belum hotel. Ustaz Sulaiman dari week 1 boro-boro 50 juta. Kere Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa ini saya buka? Karena sejarah ini akan hilang. Nabi melewati 3 alam. 1, alamul insan atau alamul amsal, alam perbandingan. Dari mana? Minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa. Ada 3 masjid yang kalau kita harus menjual harta, boleh kita jual untuk datang sholat ke sana. 1, Masjidil Haram di Makkah. Siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali, sama dengan lebih baik dari sholat 100.000 kali di sini. Bapak sholat subuh di sini 100.000 kali, sholat subuh bapak di Masjidil Haram 1 kali, lebih besar lagi pahala yang 1 kali. Kemudian yang kedua, kenapa mulia itu? Karena ada Ka'bah. Yang kedua, Masjid An-Nabawi di Madinah. Siapa yang sholat 1 kali di sana sama dengan sholat 500 kali di sini. 1000 kali, maaf. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa 1 kali sama dengan sholat 500 kali di lain tempat. Yang lain biasa saja. Banyaklah perbandingan yang dilihat Nabi dari sana. Ketika Nabi sedang terbang dengan buruk, dikawal malaikat Jibril. Jibril di tengah, Jibril di depan, Muhammad di tengah, Mikail di belakangnya, dan Allah mengawal mereka. Bahasanya begitu, Pak. Tak jatuh, Ustaz, Allah yang ngawal. Orang sekarang, Pak, pesawat aja 60 ton, belum manusia 450, belum muatan, tak jatuh. Kenapa? Allah jaga. Saya pernah berpikir itu, kok ini besi bisa terbang ya? Ya Allah. Saya ingat-ingat ada ayat Al-Quran, dan Allah melunakkan besi untuk mereka. Oh, orang luar ngambil Al-Quran, kita baca Quran tapi tak pandai mengamalkan. Mereka tengok terjemahan Quran, mereka ambil ilmunya dan mereka jadi hebat. Kita jadi babu dari kitab kita. Kita baca Qul Huwallahu Ahad, kita baca Inna A'tainakal Kautsar, Fasholli li rabbika wanhar. Tak tahu kita wasyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Seolah kan Allah bilang, kau bersihkan bajumu, dirikan pabrik deterjen. Kan begitu seharusnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita bisa membaca tapi tak bisa mengaplikasikan. Dilihat Nabi lah sekumpulan manusia yang wajahnya bagaikan bulan purnama. Ya Jibril, yang indah lah itu. Siapa itu ya Jibril? Itulah bandingan umatmu yang selalu berbuat kebaikan waktu hidup. Amin. Orang-orang yang ajan di masjid, Bapak, nanti bangkit dari kubur wajahnya bagaikan bulan purnama. Biarlah kau dicaci orang, so alim, biar aja. Emang kau minta balasan dari dia? Banyak orang gugur kealimannya hanya karena dibilang orang so alim. Pakai jubah kayak orang Mekah aja. Memang kenapa? Kalau pakai jubah, kenapa rupanya? Tapi kalau dia pakai celana pendek aja, pakai celana kolor masuk ke sini, maaf, barulah kita marah. Inilah istiqomah itu. Pakai jenggot. Iya. Orang yang memiliki jenggot karena mengikuti sunnah Rasul, setiap 1 helai jenggot Allah sediakan 10 bidadari. Allahu Akbar. Yang tak ada jenggotnya tahu setakbir. Oh, hadis itu. Panjangan tak boleh. Ada ukurannya. Tapi masih banyak sunnah lain. Jangan caci. Pakai serban, so alim kayak haji aja. Saya punya kitab, siapa yang sholat pakai serban dililit, itu pahalanya 70 kali daripada sholat tidak pakai serban. Bukan seperti ini, namanya rida, Pak. Kalau rida ditaruh di sini, kalau yang dililit itu imamah, itu sunnah, Pak. Dan bukan harus haji. Kalau haji malah malas dia, Pak. Ya udah dapat pahala, udah surga, kata dia. Udah surga, kata dia. Dia kalau pulang dari Mekah benar-benar pulang dari Mekah masih makan riba. Bapak Ibu yang dimuliakan, bapak-bapak yang dimuliakan. Orang-orang yang menjadi pengurus masjid tidak mengharap balasan, membersihkan debu masjid, membersihkan ambalnya. Orang-orang yang memfasilitasi kepentingan ibadah itu nanti akan bangkit dari kubur dengan wajah yang bercahaya. Siapa itu di padang mahsyar? Itulah orang-orang yang rajin berbuat kebaikan karena Allah. Izhab pada khulil jannah, sebelum yang lain dihisab, masuk dulu ke surga. Alhamdulillah. Mana tahu antum duluan, bawakan aku nanti ya. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang duluan masuk surga.
mungkin bapak-bapak. Kemudian Nabi melihat lagi ada sekumpulan manusia, tidak ada kepalanya, tapi ada badannya. Pak, nanti jam 2 malam mati lampu. Bapak mau masuk ke mes, ada berdiri di depan bapak pakai jubah putih, tidak nginjak tanah, badannya besar, tak ada kepalanya. Apa ucapan bapak? Lari, sama saya lari. Nanti di hari kiamat akan banyak umatku, akan banyak umatmu ya Muhammad, kata Jibril, yang bangkit dari kubur tidak memiliki kepala. Orang lari, kita tahu lah aku nanti pada masa. Siapa itu Jibril yang bangkit dari kubur tidak memiliki kepala? Itulah orang yang tidak pernah sholat. Mabainal kufri wal muslim tarkus sholat. Perbedaan kita dengan mereka hanya sholat. Bapak ganteng, mereka juga ganteng. Bapak makan nasi, mereka juga makan nasi. Bapak merokok, mereka juga merokok. Bapak naik mobil, mereka sama. Tapi bapak sholat, mereka tidak sholat. Dan sholat kita itu berapa kali, Pak? 5 kali. Aku maunya sholat Ustaz tapi bolong-bolong. Maka dilihat oleh Nabi, sekumpulan manusia, ada badannya, ada kepalanya, tak ada lehernya. Kan tak masuk dia kali ini, Pak. Aku tak percaya Ustaz. Bapak sama dengan Abu Jahal. Kalau bapak tidak percaya malam ini dengan yang saya sampaikan, apa bedanya bapak dengan Abu Jahal? Karena Abu Jahal tidak percaya ini. Makanya banyak itu. Sampai-sampai ada akademik bergelar doktor, dia tidak percaya ada peristiwa itu. Dia katakan ini mimpi. Tidak, ini bukan mimpi. Rasul tidak sedang bermimpi dengan ruh dan jasad beliau. Bapak-bapak, siapa itu yang tidak pakai leher, pakai badan, pakai kepala? Orang-orang yang mau sholat tapi menunda-nunda waktu. Ada di sini, Pak? Mana ada? Nantilah itu baru makan. Merokok dulu sebatang. Baru capek. Istirahat dulu. Allah kan pengampun, Allah kan pengasih penyayang. Nantilah. Kalau kajian begitu, Pak, Bapak marah nggak? Halo. Kalau mau kajian begitu, nantilah. Apa jawaban Bapak? Ini sama Bapak kan begitu nanti. Tapi Allah tidak mau begitu. Dilihat lagi kepada Nabi. Ada orang-orang yang kita tidak bisa ungkap semuanya. Takut ada yang kena nanti. Kalau kita ungkap, waduh, Masya Allah, ngeri kali yang dilihat oleh Nabi dalam alam Amsal. Dan itu wajib terjadi. Ada orang-orang sekumpulan manusia yang dilihat oleh Nabi, yang perutnya penuh dengan api dan ular dan binatang-binatang yang berbisa. Sampai Nabi menangis. Manhum ya Jibril? Siapa itu? Itu umatmu yang makan riba. Pinjam 1.000 bayar 2.000. Kemarin saya buka ini, banyak yang keberatan. Sudahlah, terserahlah. Apa dosa riba yang paling ringan? Kata ulama, dosa riba yang paling ringan itu sama dengan berzina 10 kali dengan ibu kandung kita. Kalau tak malu kita, makanlah riba itu. Kasar kali Ustaz, orang Batak Ustaznya, Pak. Mau berzina 10 kali dengan ibu kandung kita. Nauzubillah ini. Dan itulah balasan riba yang paling kecil. Tak usah kaya kalau harus makan riba. Renten. Ini live ya. Astaga, lewatlah. Kali ini. Saya harus sampaikan kebenaran ini. Ya. Ini benar banget ya. Dilihat lagi sama penciuman Nabi, harum semerbak indah mewangi. Ya Jibril, ini apa yang harum sekali ini? Aku tak tahan dengan harumnya. Maka kata Jibril, ada khabri Masitah. Ini kuburan Masitah. Masitah itu siapa? Pembantu Fir'aun, perempuan beriman kepada Allah di zaman Musa. Ada anak gadis Fir'aun, anak tirinya. Sebuah riwayat mengatakan
Fir'aun tidak punya anak kandung dengan istri beliau Asyah. Asyah adalah istri Fir'aun yang beriman. Aisyah istri Nabi. Mereka tak pernah campur. Kenapa? Allah tak mau. Wala talbisul haqqa bil batil. Tak boleh mereka campur. Jadi iblis dan setan menyamar menjadi istrinya. Kenapa? Itu yang dia gauli. Aku takut nanti kalau bapak rajin sholat, istri bapak tak sholat, yang bapak temani tempat tidur itu jin yang menyamar. Kalau pulang besok ke kampung, tengok kaki istri ya. Kalau masih nginjak lantai, ya. Kalau sudah di awang-awang, baca ayat kursi. Tak lari juga lemparkan kursinya. Bapak-bapak yang wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mau dicampur yang putih dengan yang hitam. Kalau mau putih, putihlah sekalian. Jangan campur. Lagi ngaji, kayak ustaz. Besok, lagi. Malaikat bingung, Pak. Kemarin menit kamu nunduk. Akhirat Allahu Akbar ya. Lo hitam-hitam lah sekalian ya. Lo tidak tinggalkan itu semua. Karena hidup hanyalah sementara. Ketika itu jatuhlah sisirnya. Apa ucapannya? Bismillah ta'ish Fir'aun. Bismillah Allahu Akbar ta'ish Fir'aun. Dengan nama Allah yang Maha Besar, celakalah Fir'aun. Apa yang kau ucapkan ya Masito, kata perempuan. Dia bilang, semoga ayahmu celaka. Aku laporkan kau sama ayahku. Silakan. Dipanggil Masito. Fir'aun raja Pak. Kita bikin aja, panggil big boss, orang nomor 1 di PT ini. Dipanggil Bapak. Menghadap segera. Tahu kita salah. Yang ada di PT kita apa? PHK. Kan itu Pak ya? Masito, ulangi ucapanmu. Kata Fir'aun, diinterogasi. Semoga kau celaka, Allah yang besar. Kata Masito. Rupanya selama ini bukan aku Tuhanmu. Kata Fir'aun. Oh bukan, kau bukan Tuhanku. Tuhanku Allah yang menjadikanku dan yang menjadikan kau Fir'aun. Kau bukan Tuhan, kau sama denganku. Ada nggak orang yang begini di PT AR? Ya yang mentuhankan jabatan, yang mentuhankan dolar. Saya tidak langsung. Tadi saya kasih gambar. Kalau kau tak tarik ucapanmu, aku goreng hidup-hidup. Silakan. Kata siapa Pak? Masito sedang dibawa ke pengadilan umum, sedang menggendong anaknya yang masih menetek. Maaf. Dicongkel mata anaknya duluan, dijatuhkan ke dalam minyak makan yang sedang panas mendidih. Masito, kau tengok biji mata anakmu melayang. Berubahkah kau? Aku dan anakku silahkan cepat lemparkan, sorga menantiku. Kata Masito. Ditarik anaknya, dilempar, mati di depannya. Dipotong tangan Masito, terpelanting tangannya ke dalam minyak. Dipotong lagi satu kakinya, putus kakinya, jatuh ke minyak. Masih hidup Masito, silahkan kau cabut ucapanmu. Kata Masito, Allah Tuhanku, aku ingin menyusul anakku, aku mencium bau surga. Maka dilempar Masito ke dalam minyak mendidih, matilah seketika. Ketika Rasul lewat, Allah perdengarkan harumnya kubur Masito. Kita ingat peristiwa yang lain, Bilal bin Rabah, Sumayyah suami dan ibunya, anaknya yang disiksa oleh orang kafir dalam Hikayatus Sahabat, yang ditelanjangi, ditusuk dengan tombak parginya di depan anak dan suaminya, tembus punggungnya meninggal, dibunuh ayahnya di depannya. Kau tengok ayah dan ibumu wafat, kau sekarang tanya, aku ingin menyusul ayah. Banyak kisah-kisah di Hikayatus Sahabat. Kalau kita baca, Masya Allah, mereka yang rela mengorbankan nyawa untuk agama ini. Bapak, Allah tidak mengundang kita saat ini mengorbankan nyawa. Saudaramu di India sana sedang tersakiti, kirimkanlah doa untuk mereka. Enak kali kau tidur di kamarmu, tak tahu kau saudaramu tidak makan lagi di sana. Kok bahasanya begitu Ustaz? Ya Ustaznya orang Batak Pak, begini ngomongnya. Kita potong-potong cerita.
Sampailah di Masjidil Aqsa. Salatlah mereka di sana, turun arwah malaikat. Dari sanalah arwah itu tidak mati. Dari peristiwa itulah kita yakini arwah tidak mati. Yang mati itu jasad, arwah kekal. Turun arwah para nabi-nabi semua di Masjidil Aqsa. Maka dalam riwayat itu dicatat Jibril pun mengikat tali buruk itu di sebuah batu, dan sekarang katanya batu itu masih ada di sana. Silakan ke sana, batu gantung namanya. Di Sibolga juga ada batu gantung, tapi itu lain. Jadi jangan pergi ke sana Pak ya. Palestina silakan. Insyaallah. Kalau Bapak takut, ajak saya ke sana. Saya tunjukkan ini batunya. Bayar rumus saya. Siapa yang jadi imam? Muhammad. Naiklah mereka melewati alam yang kedua, alam malakut atau alam ruh. Jumpa dengan nabi ini, nabi ini, nabi ini. Sampai jumpa dengan seorang bapak beliau yang darinya lah silsilah Muhammad, dialah Ibrahim. Makanya dalam salat harus kita sebutkan itu, kama sallaita ala, apa kata Ibrahim? Ya Muhammad, sampaikan kirim salamku kepada cucu-cucuku, kepada umatmu. Kita lihat, hendaklah mereka menanam sebuah tanaman di dalam surga agar nanti mereka itu punya bekal kalau pulang kepada Allah. Apa itu ya Ibrahim? Hendaklah mereka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapapun yang membaca itu satu kali, maka seolah-olah dia telah menanam satu pohon di sorga, dan nanti Allah akan suruh dia memetik pohon yang dia tanam. Satu, amalkan itu. Sampailah ke sebuah tempat Sidratul Muntaha, batas terakhir makhluk. Bapak tahu rajanya malaikat, komandan malaikat, ajudan kepercayaan Allah itu Jibril, Pak. Kata Jibril begini, Muhammad, sampai di sinilah aku kawani kamu. Sudah dekat ya Jibril? Masih jauh. Kenapa kau tak ikut? Tidak ada satu makhluk pun kau tahu akulah rajanya malaikat, kata Jibril. Sejengkal aku lewat dari tempat ini, kakiku terbakar dan aku mati. Hanya engkau sampai akhir zaman yang boleh melewati tempat ini. Bayangkan betapa mulianya orang yang kita imani. Berangkatlah Nabi, seolah-olah angin berhembus di punggungku, kata Nabi dalam Sirah Nabawi. Bapak tahu sendal? Sendal tahu Bapak sendal? Sendal kita di mana Pak? Di luar. Tapi sendal Nabi ikut. Itu artinya masih mulia, masih lebih mulia sandal Nabi daripada malaikat, daripada dunia ini semua. Ada juga yang menghina Muhammad. Pantaslah turun corona. Orang kekasih Allah dihina. Allah marah. Muliakan Nabi agar Allah tidak memarahi. Bukankah dikatakan Allah tidak kabulkan doanya kalau dia tidak sebut namamu? Tidak boleh masuk surga kalau dia tidak beriman kepadamu. Kalau bapak hanya bilang asyhadu an la ilaha illallah, bapak tak boleh masuk surga. Harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bapak tak sebutkan kepada Nabi, bapak tak berterima di hadapan Allah. Baca sholat itu kekasih Allah. Ini cerita kekasih, Pak. Kita potong ceritanya, udah lewat itu. Tapi saya ingin ngambil natijah. Nanti tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Izin 2 menit ya. Ya bapak enak, lewat pun tak ditambahnya ini. Target sekian juga ya. Kalau Ustaz naik ngapain Ustaz dipanjang-panjangin? Orang udah sekian jatahnya. Saya bilang saya tak ngejar jatah-jatah ke sini. Ya. Dikasih syukur, tak dikasih tak datang lagi. Mas. Jumpalah dengan Allah. Jangan bayangkan. Ingat satu kata, Allah dekat tidak berantara, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berantara. Bapak coba pegang di sini. Urat leher dekat Pak. Lebih dekat Allah kepadamu daripada urat leher. Di mana Allah itu? Jangan tanya lagi, nanti kita gila. Allah tidak di langit. Jadi kenapa kalau kita berdoa menghadap langit? Bukan berarti Allah di langit. Langit itu tempatnya tinggi, turunnya rahmat dari atas. Jadi kalau rahmat turun, yang kita tampunglah dengan tangan. Itu makanya
banyak berdoa, mengangkat tangan, kata Nabi, biar inilah yang menerima. Kenapa diusapkan ke muka? Karena rahmat yang paling pertama itu turun, kita usapkan ke muka kita. Nampaknya di tubuh kita, bahagia atau tidak bahagia itu di muka. Kalau kita tengok muka orang, yang bahagialah kau. Nampak kan? Coba tengok lututnya. Tahu Bapak itu? Makanya begini Pak sunnahnya, biar Bapak tahu. Tapi ada orang yang tidak mengamalkan itu. Dia usap muka tidak begini nih. Ada hadisnya. Dia cuma begini aja. Hidup. Iya. Tidak tahu aliran-aliran mana itu. Hidungnya aja. Pantas semuanya wangi menurut dia. Hapuskan ke mukamu. Kenapa imam itu harus memandang ke kanan? Karena ketika dia jadi imam, rahmat turun itu ke masjid, pertama kepada imam dulu. Oh, bukan kepada kau. Apalagi kau di belakang sana, kau belakangan lah. Itu kalau malaikat turun diperintahkan Allah membawa rahmat. Kalau saya imamnya, saya dapat tadi. Saya bagilah kepada kalian melalui pipi kanan saya. Itu ada keterangannya. Maka imam itu harus memberikan pipi kanannya pada orang yang di belakangnya. Maka yang paling orang pertama mendapat setelah imam, yang di belakang imam. Halo, ambil di belakang imam. Bapak jangan sok-sokan. Lu aja tak dapat mau di sini. Ya Allah. Nanti Bapak di sini kalau imam batal, Bapak gantinya. Ini lu pun tak tahu dia mau di sini juga dia. Hanya beli cermin lah yang besar. Ini sopir dua. Kalau sopir satu ngantuk, ini gantinya. Paham? Naktoin aja tak hafal. Mau di sini. Sana Bapak. Kira-kira begitu. Jumpalah dengan Allah. Sujudlah Nabi. Bagaimana sujudnya? Ya sujud seperti kita sujud. Apa ucapan Allah? Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu. Maka Nabi pun membaca kalimat dalam sejarah, at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Inilah ucapan Nabi. Tadi itu kita ucapkan seolah kita sedang memuji Allah lagi. Apa kata Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan untukmu ya Muhammad. Nabi berdoa, ummati ya Rabb, ummati. Jangan aku aja ya Allah. Bagaimana lagi? Wassalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Berikan keselamatan untuk kami, untuk umatku di belakang hari yang baik, yang soleh-soleh. Amin ya Rabbal. Seolah-olah tadi kuberikan keselamatan, perlindungan, keberkahan untuk hambaku. Maka kalau tadi nyawa kita melayang, insya Allah surga tempat kita. Andai mereka tahu apa itu salat, mereka tidak akan mau berhenti dari salat. As-salah mi'rajul mu'min. Nabi hanya sekali pas seumur hidup, tapi kita 5 kali disuruh Allah untuk mi'raj. Ya Rabb, menghadap Allah. Turunlah dan bawa perintahku 50. Jumpalah dengan Nabi Musa. Tak sanggup Muhammad, umatmu itu ketek-ketek, kecil-kecil. Udah kecil-kecil jogal-jogal lagi. Umatku besar-besar, minta diskon, naik lagi. Jangan bayangkan dari Bogor ke Bandung Pak, jauh Pak. Antara langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan naik kuda. Langit itu 7. Bayangkan, belum ke Sidrah, belum ke Mustawa, belum ke Aras, belum ke Ar-Rafiqul A'la, tempat tertinggi yang tidak ada batas. Bapak pikir dunia ini hebat ya? Bapak pikir dunia ini besar ya? Dunia ini Pak kecil. Kita pernah sama-sama sekolah. Planet paling terkecil itu apa? Ya bumi. Ini yang kita kejar-kejar ini Pak. Secuil Pak. Yang kau habiskan seumur hidupmu ini secuil. Nanti orang yang paling miskin di surga itu 2 kali istananya dari dunia ini. Paling miskin Pak. Bagaimana orang paling kaya? Aku surga Firdaus ya Allah. Apa amalmu? Sedekah tiap Jumat ya Allah. Berapa? 2.000. Kata malaikat. Hoi mas, kamar mandi buang air kecil 3.000. Tinggallah 5. Kata Musa, yang 5 pun minta diskon lagi. Tak sanggup umatmu banyak main HP.
di akhir zaman, seolah-olah begitu kata Musa. Ternyata benar kan? Yang 5 itu, Isya, subuh, zuhur, luhur, asar, maghrib. Satu aja Bapak tinggalkan, nama Islamnya akan hilang. Coba. Itu iblis Pak, sekali tak sujud keluar dari surga. Bapak berapa kali tak sujud mau masuk surga? Sedangkan cuma 2.000. Senin Kemis jarang. Jumat juga datang terlambat, itu di belakang. Berzikir tak pernah, baca Quran tak pernah, makan 3 kali tamu. Wah, ya astagfirullah, tak mikirkan anak yatim. Pulanglah Nabi kita, aku malu minta diskon yang 5. Terdengar ucapan, kerjakanlah yang 5 itu, maka hambaku yang mengerjakan sholat yang 5 itu sama dengan sholat 50 yang kuawalkan tadi. Tapi satu mereka tinggalkan dengan sengaja, tak mereka mohon ampun, tak mereka qada. Sebagian ulama mengatakan wajib mengqada sholat. Ada pendapat yang lain, silakan. Tapi saya menggarisbawahi, saya yang saya pahami, karena saya mazhab Syafi'i, wajib mengqada sholat. Mereka tinggalkan itu, sakor kusediakan. Baliklah dia ke bumi, belum subuh waktunya. Tadi berangkat dia jam 3, belum waktu subuh. Berarti sulusul lail. Inilah waktu yang terindah untuk dialog dengan Allah. Bangunlah nanti antara jam 3 dengan jam 4. Dialoglah di sana. Siapa yang minta ampun malam ini kuampuni. Siapa yang minta rezeki ku berikan. Mintalah apa yang kau minta malam ini antara jam 3 dengan jam 4. Itu waktu mustajab untuk dialog dengan Allah. Banyak yang tidak percaya, tapi Abu Bakar As-Siddiq berkata, andai Muhammad mengatakan lebih jauh dari itu, aku tetap percaya. Maka dilaqabkanlah dia As-Siddiq. Terakhir, puasa itu turun perintahnya melalui Jibril. Haji, zakat, infak, sedekah itu turun melalui Jibril. Tapi sholat tidak. Jemput langsung. Bayangkan betapa jauhnya Rasul. Seolah ada hikmah yang tersendiri dari ini. Kenapa harus Nabi datang sendiri? Kenapa tidak Jibril saja yang turun? Kita tidak tahu. Ketika kita sholat, kita sedang dialog dengan Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah, walaupun kita tidak melihat. Ingat, antaqulullah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarah. Dalam sholat, bayangkan kau lihat Allah. Kalau tidak sanggup, yakin kau Allah melihat. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan presiden sambil garuk-garuk kepala? Kita dialog dengan big boss dengan baju seadanya. Ada orang sholat baju dengan seadanya. Baju caleg lagi, 7 di kaosnya bajunya, kalah 7-7-nya. Yang di belakangnya pusing. Ya Allah ya Rabbi. Imamnya pun tidak usuh. Akhirnya dia baca-baca. 1, 2. Baru kata yang di belakangnya, yang 7 ini sudah kalah semua. Jangan bawa pakai lagi. Ada lagi pakai kaos, banyak ada langganannya bengkel. Dunlop. Waduh ya Allah. Pakailah yang tidak bermerek-merek. Paham? Taunya orang itu, bapak karyawan mana? Tak usahlah bikin di sana. PT ini. Bapak mau pamer ya? Saya tak perlu bapak ini PT apa. Itu maknanya. Makanya kalau di Makkah di Madinah itu, kata Nabi, itu mereka mau ke sunnah. Pakailah yang polos-polos, yang tidak ada merek-mereknya. Jangan-jangan nanti bapak pakai kain sholat, mereknya bapak lupa, belum lunas. Wah, malu kita ya. Demikian yang dapat sampaikan. Menghadaplah kepada Allah. Isra artinya berjalan. Berjalanlah. Tadabbur alamlah. Lihat bagaimana besarnya karunia Allah kepadamu. Agar timbul tawadu, agar timbul rasa syukur. Sekali-sekali rilekslah, tadabbur alam. Berangkat ke laut. Bukan untuk euforia. Duduk kau di tepi pantai, pandang laut itu. Ma khalaqa hadza batila. Subhanak. Aku pergi ke laut, Pak. Pernah ke Pandan. Bukan untuk euforia. Aku pandang laut itu. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau. Dan nanti laut ini akan kering. Lapar, makan, balik ke batang toru. Bertambah iman. Pergunakan itu. Ini tidak. Mau tadabbur alam, main catur. Mana ada itu? Kata, kenapa main catur? Tadabbur alam, bohong itu. Orang kerja mau mematikan orang aja. Mati. Banyak yang mati di sana. Tahu sampai main catur ya? Tidak ada gunanya itu.
Yang terakhir mi'raj itu naiklah dari yang tidak baik. Bapak sekalian, inilah nama sampaikan. Hidup hanya sebentar. Inilah bulan Allah. Perbanyak salawat di sini. Inilah bulan Allah, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Dan nanti kita akan masuk kepada bulan Rasul, bulan Sya'ban. Kita berdoa semoga Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Insyaallah di bulan Ramadan kita akan jumpa dengan Ustaz Sulaiman itu. Ya. Jangan sampai tak jumpa, bilang sama panitia ya. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini Pak, ada hadis sahihnya. Setiap Rasulullah menutup dakwahnya, menutup pengajiannya, inilah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah. Kita ulangi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan dan dosa-dosa kita dalam majelis ini, Allah insyaallah dan semoga mengampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9:4 tidak ada pertanyaan. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum.